Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan analisis vibrasi pada sebuah mesin untuk mendiagnosis sebuah mesin di sini kondisinya bermasalah atau tidak. Nah, di sini ada sebuah contoh studi kasus. Di sini dihadapkan pada sebuah mesin ya, yang terdapat ada gearbox. Di sini ada fan, lalu ada motor. Dengan spesifikasi tipe pondasi rigid. Lalu untuk tenaganya itu sebesar 30 kW, RPM-nya 1500. Untuk jumlah gigi pada driver gear, berarti pada sini ya, pada di shaft motor ini berjumlah 18. Untuk driver gearnya adalah 30 gear yang besar ya. Terus di sini diketahui untuk number of ball bearing. Jadi semua bearingnya berjumlah 16. Kita dapatkan nilai dari vibrasi saat pengukuran. Di sini sudah tertera ya. Ada 3 sumbu diambil, horizontal, vertikal, dan aksial. Di sini kalau kita lihat kita perlu mengacu pada nilai maksimum vibrasi. Di sini nilai maksimum vibrasinya adalah 15. Ini unitnya adalah milimeter per second RMS. Lalu kita juga mempunyai data spektrum. Data spektrumnya seperti ini ya. Ada di ini 15 Hz. Terdapat muncul amplitudo tinggi sekitar 16. Di sini ada mungkin sekitar 5 ya. Di sini sekitar 25 Hz. Lalu di sini ada 75 Hz. Lalu ada juga di 450 Hz. Dan di sini terdapat sideband. Nah, sideband itu seperti ini ya. Sideband di antara 450 Hz-nya. Nah, dengan begini kita bisa diagnosis mesin ini apakah dalam kondisi baik atau buruk. Lalu misalkan jika buruk, kita juga bisa mencari letak kerusakannya menggunakan data spektrum ini. Jadi sesuai penjelasan sebelumnya mengenai standar analisis vibrasi ya, standar nilai analisis vibrasi. Jika kita mengacu pada standar ISO, di sini ada 15 mm per second RMS. Mengacu pada ISO masuk mesin tersebut masuk pada grup 2. Jadi pondasinya tipenya rigid. Nah, di sini ya, berarti kita mengacu pada level yang ini. Vibrasinya adalah 15. Nah, kita ketahui di sini maksimal vibrasi yang diizinkan itu 4,5. Maka mesin tersebut tidak normal ya, ada masalah, ada kerusakan. Nah, nilainya sudah 15, ini masuk pada nilai zona D, nilai zona alarm, yang artinya harus segera diperbaiki. Kalau tidak akan merembet pada komponen-komponen yang lain kerusakannya. Nah, dengan acuan seperti itu ya, kita ketahui bahwa kondisinya harus segera diperbaiki. Jadi ada masalah. Lalu di step berikutnya kita mencari lokasi kerusakannya. Jadi kerusakannya ini ada di mana? Jadi kita masuk pada analisis spektrum. Jadi yang perlu kita cari di sini terlihat 15 Hz ini mengacu pada frekuensi apa? Di sini ya. Berarti kemungkinan kita bisa indikasi mungkin terjadi adanya anbalan pada fan. Namun kita belum bisa pastikan, harus kita hitung dahulu apakah benar 15 Hz fan ini berputar. Maka kita bisa uraikan. Jadi frekuensi di setiap komponen seperti frekuensi motornya. Di sini ada kopling, apakah terjadi misalignment, lalu apakah terjadi gear mesh frekuensi, apakah terjadi gear assembly phase frekuensi, lalu apakah bearingnya ini, bearing di motor dan di fan ini bermasalah atau tidak, lalu apakah ada misalignment juga di fan-nya. Nah, ini perlu kita cek satu persatu ya untuk frekuensinya. Jadi yang pertama kita cek untuk
frekuensi satu kali motor. Satu kali motor kan mudah sudah tertera di sini 1500 rpm. Kita tuliskan dahulu yang diketahui di sini ada. Jadi ada jumlah di sini pinion menjadi pinion nantinya adalah drivernya. Dan jumlah gigi 18. Mereka saya tuliskan 18. So, jumlah gigi pada gearnya 30. Terus ada jumlah bola pada bearingnya yaitu 16. Nah, itu kita cari ke setiap frekuensi di setiap komponennya. Pertama ada satu kali. Di sini satu kali ada dua ya. Satu kali mengacu pada shaft motor dan satu kali mengacu pada shaft fan. Sini saya sebut ini ya satu kali motor. Satu kali motor adalah di situ tertera 1500. Nah, ini langsung kita jadikan hertz, berarti dibagi 60. Sini kita cek dan RPM-nya adalah 25 Hz. Ini untuk satu kali motor. Selanjutnya untuk satu kali fan. Untuk satu kali fan, bagaimana kita mengetahui frekuensi outputnya di sini? Di sini 25 Hz selalu ada perbandingan gigi nih ya. Dari 18 ke 30 maka ini diperlambat. Jadi yang fan-nya ini berputar lebih lama daripada motornya. Kita bisa menggunakan rumus gear match frekuensi. Yang ini ya. Jadi ini kan speed gear, number gear. Nah ini kan speed driver, terus jumlah gigi drivernya sama dengan speed dari outputnya dikalikan dengan jumlah giginya. Nah untuk mencari speed outputnya ini kita tinggal menarik number dari gear pasangannya tadi ke sini ya. Jadi perkalian dari speed kali jumlah gigi dibagi dengan number gigi pasangannya. Oke, kita bisa sebutkan. Nah, kita cek di sini hasilnya ini ya. Hasilnya adalah 15 Hz. Maka output dari frekuensi fan-nya adalah 15 Hz. Kita cari untuk komponen selanjutnya. Lalu kita cari gear match frekuensinya. Nah, di sini ada dua buah gear, pastinya menimbulkan gear match frekuensi. Nah, kita cek apakah di frekuensi tinggi ini adalah frekuensinya gear. Di sini kita cek. Jadi kita cek. Nah, di sini 450 ya. Kalau kita mengacu pada sini benar, berarti ini frekuensinya gear match frekuensi. Jadi ada indikasi kerusakan pada gear, namun ini perlu pemantauan lebih lanjut karena belum tentu nilai sekian ini itu berarti rusak. Juga belum tentu bahwa vibrasi sekian ini juga menandakan baik-baik saja. Lalu kita temukan untuk frekuensi satu kali fan-nya adalah 15 Hz. Jika mengacu pada sini, nah berarti di sini vibrasi dominan atau vibrasi terbesar itu timbul karena vibrasi dari fan. Di sini ya muncul satu kali. Yang ini. Oke, kita lanjutkan untuk mencari komponen lain agar lebih yakin. Lalu ada gear assembly phase frekuensi. Nah, pertama kita perlu mencari faktor prima, bilangan prima dari jumlah gigi drivernya. Ini saya sebut P pinion ya, prima pinion. Nah, karena kalau kita langsung menggunakan seperti ini faktor dari jumlah gigi pinion,
dibagi perkalian dari jumlah giginya. Jadi NP dikali dengan NG. Di sini hasilnya 5. Nah, di sini kemungkinan juga muncul di sini ada spektrum, garis spektrum ini ya. Kurang dari 15 Hz. Nah, ini kemungkinan mengacu pada hunting tooth frekuensinya. Nah, ini juga mengindikasi bahwa adanya kerusakan pada roda giginya. Lalu untuk sideband sendiri, sideband ini adalah menunjukkan untuk gear yang buruk ya. Dari kedua gear tersebut mana gear yang buruk. Dengan melihat di sini kalau kita lihat selisihnya ya. Selisihnya 450 dikurangin dengan ini sekitar 425. Di sini 425 ya. Nah, selisihnya ini 450 dikurang 425 kan 25 Hz. Nah, 25 Hz itu adalah frekuensi dari shaft yang ini. Jadi shaft dari pinionnya. Nah, ini juga bisa mengindikasikan bahwa gear yang rusak lebih parah itu, gear yang lebih parah rusak itu adalah yang pinion. Karena kita melihat di sini bahwa nilai dari delta ini ya, delta tarik gear max frekuensi dengan setbandnya. Kalau kita hitung ke sini sama 450 ke di sini 475 juga 25 Hz. Nah, ini mengarah pada pinionnya. Sini untuk gearnya sudah ya. Sekarang kita coba cek untuk di bearingnya. Nah, di bearing kita mempunyai ada dua frekuensi, jadi mengacu pada motor. Lalu ada yang mengacu pada rotasi ini fan-nya, kecepatan fan-nya. Pertama untuk BPFI. Nah, ini memiliki rumus ini ya. Ini mengacu pada pada ini. Jika diketahui hanya jumlah ball bearingnya, kita gunakan rumus yang ini. Ketika saya tulis di sini seperti ini. Saya cek. Nah, hasilnya adalah 230 Hz. Nah, sudah saya temukan semua ada 230 Hz, 170, 99 Hz, 10,62 Hz. Nah, kalau mengacu pada spektrum tidak ada frekuensi yang muncul ya, tidak ada amplitude yang muncul pada frekuensi piring jika mengacu pada motor. Kita coba kembali mengacu pada
pada spektrum adalah kita punya ini ya, satu kali fan. Nah, kita ketahui bahwa satu kali fan di sini ini mengacu pada masalah unbalan. Jadi unbalan pada fan ini. Terus di 450 Hz adalah gear match frekuensinya. Di sini juga ada sideband yang mengindikasi adanya kerusakan di driver gear. Dan di sini juga ada GAPF, maka perlu untuk pemeriksaan pada driver gear dan driven gear. Jadi pada gear dan pinannya. Terus, adanya hunting tooth frekuensi. Nah, ini mengacu juga pada roda giginya. Jadi untuk kesalahan kerusakan utamanya adalah unbalance, dan indikasi kerusakan lain adalah pada roda gigi. Kita lihat untuk frekuensi-frekuensi yang ditimbulkan dari bearing tidak terdapat pada spektrum. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan di komponen bearingnya. Nah, maka kita bisa memberikan sebuah hasil diagnosis Jadi untuk hasil diagnosisnya adalah kerusakan dominan adalah unbalan pada fan. Sesuai standar ISO 10816, strip 3 level vibrasi sudah masuk pada zona D atau vibrasi cause damage. Jadi untuk sarannya adalah segera balancing fan. Jadi untuk masalah unbalan pada fan, solusinya untuk dibalancing. Ditemukan juga indikasi kerusakan pada driver dan driven gear. Jadi kita ketahui bahwa spektrum yang ada di sini ini mengarah pada unbalance fan, dan di sini mengarah pada roda giginya. Baik, sekian penjelasan untuk implementasi analisis vibrasi. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat.